Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur buat satu hari lagi kesempatan hidup yang Tuhan beri. Waktu kita mau terus dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, sungguh kalau kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu biarlah pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian. Kita mengangkat hati kita, mengangkat suara kita, mengangkat tangan dan wajah kita. Sebab oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat sepanjang malam yang sudah Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh tidur nyenyak dalam perlindungan-Mu. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Engkau baik bagi kami. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, hanya oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Sebab itu kami bersyukur, kami mau menyembah-Mu, kami menaikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada
percaya firman-Mu ya dan sebab itu biarlah hidup kami ditentukan firman-Mu sesuai dengan perkataan-Mu. Sebab Engkau yang menjaga hidup kami, sebab Engkau yang menopang hidup kami dengan kuasa-Mu yang tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa yang ajaib, kuasa yang mulia. Percaya kepadamu. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak, ya hidupku hanya ditentukan oleh
Tuhan, kami percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Percaya kepada perkataan-perkataan firman. Sebab itu biarlah hidup kami Engkau dapati sebagai orang-orang yang percaya firman. Dengan bukti kami lakukan firman. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, Engkau melakukan bagian-Mu, menggenapi setiap janji-janji firman-Mu, Tuhan. Sebab kami percaya kalau kami boleh aman sampai hari ini, itu karena Engkau yang menjaga kami. Kalau kami masih boleh kuat, itu karena ada Engkau Tuhan yang menopang hidup kami. Kalau kami boleh ada hari ini, itu karena kemurahan-Mu. Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan satu hari lagi yang Kau beri untuk kami hidup, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengawali lagi hari yang baru ini bersama-Mu. Dan kami akan jalani hari ini di dalam pimpinan tuntunan-Mu. Dan kami boleh mengalami kemurahan-kemurahan, kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang setia. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk belajar lagi firman. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang subur, yang dapat ditaburi benih firman-Mu dan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Hari ini harusnya Pak Rianto ya. Apakah Pak Rianto sudah join? Oke, nggak ada ya. Hari ini renungan kita dari Matius pasal 9. Matius pasal 13 ayat yang keempat dan ayatnya yang ke-19. Karena 4 hari ke depan, berarti sampai besok, terus Senin sampai Selasa, kita akan belajar tentang 4 jenis tanah, yaitu berbicara tentang hati. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya habis. Nah, ayat yang ke-19 itu merupakan arti dari jenis tanah yang pertama. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sudah sering kita baca, bahkan mungkin berkali-kali kita dengar di dalam khotbah-khotbah. Bahkan mungkin saya percaya karena di antara Bapak Ibu ada begitu banyak pengkhotbah, juga sudah sering mengkhotbahkan ayat ini. Nah, tentu kita tahu yang dimaksud dengan tanah di dalam perikop ini, di dalam perumpamaan ini, itu berbicara tentang hati, dan benih yang ditabur itu berbicara tentang firman Tuhan. Nah, ada 4 jenis tanah hati yang Yesus berikan perumpamaannya, dan hari ini kita belajar tentang
tanah hati yang pertama, yaitu tanah hati yang di pinggir jalan. Nah, kenapa dikatakan ayat ini bahwa tanah hati yang di pinggir jalan ini, tanah hati di mana benih firman Tuhan itu nggak akan bertumbuh. Kenapa saya katakan nggak akan bertumbuh? Karena dia tidak akan pernah sampai masuk ke dalam tanah. Makanya sekalipun benih itu ditabur dan dia hanya ada di atas permukaan tanah, makanya ada burung, dengan mudahnya burung akan datang dan mematuk-matuk dan memakan benih-benih itu. Sehingga ini artinya sama sekali nggak akan pernah bertumbuh. Nah, saya percaya hati kita yang ada di tempat ini tentunya khususnya nggak di level ini lagi. Saya percaya hati kita harusnya adalah hati yang jenis tanah yang keempat. Nah, tapi nggak apa-apa, biarlah Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bagaimana kita terus menjaga hati. Karena Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya berdoa, saya berharap sekali lagi tidak ada yang punya tanah hati di level 1 ini. Karena ini udah pasti firman-Nya nggak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Nah, berbicara tentang tanah hati di pinggir jalan, itu berbicara tentang tanah hati yang keras. Kenapa keras? Karena tanah hati itu tanah yang sering dilalui. Nah, sebenarnya lebih tepatnya kalau punya gambaran itu, kalau Bapak Ibu yang masa kecilnya tinggal di daerah pedesaan, nah khususnya pedesaan persawahan, maka ada yang namanya pematang atau galengan kalau orang Jawa katakan. Nah, tempat di mana orang lewat. Atau kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita biasa ke kebun-kebun atau ke hutan-hutan, maka ada jalan setapak yang nggak ada tumbuh rumput di tempat itu. Karena di jalur itulah orang berjalan, kendaraan rodanya, lintasannya di situ. Nah, di tempat-tempat seperti itulah biasanya tidak ada benih yang bisa bertumbuh. Karena di daerah area itu tanahnya menjadi keras karena sering diinjak-injak. Jadi baik itu pematang sawah tadi atau jalan setapak tadi, karena itu diinjak-injak terus menjadi jalan, makanya tidak bisa bertumbuh benih itu. Jangankan bertumbuh, saya katakan tadi, baru ditabur sebentar karena dia tidak masuk ke dalam tanah, langsung diambil oleh burung, dimakan. Nah, ini gambaran sikap hati yang keras. Ketika dengar firman Tuhan, hatinya keras. Makanya seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, ketika saya khotbah, nah selesai di sebuah gereja, salah satu pengurusnya yang undang dan cukup dekat ngobrol, dia ngomong gini, wow, hari ini khotbahnya cukup keras Pak ya. Saya ngomong, sebenarnya tidak ada khotbah yang keras. Kenapa kamu bisa merasa khotbah itu keras? Karena hatimu yang keras. Saya kasih gambaran, contoh kalau ini tanah yang padat, yang diinjak-injak, sementara ini tanah yang dicangkul, yang gembur. Kalau kita coba siram air di dua tempat ini, maka tanah yang gembur itu akan langsung menyerap air itu. Tapi tanah yang keras, begitu kita siram air, apa yang terjadi? Muncrat, kata orang. Terpantul. Nah, begitu juga dengan firman. Kalau hati kita keras, begitu kita dengar firman, ya firman itu langsung tertolak. Nah, aplikasinya atau praktek nyatanya itu orang-orang seperti ini loh. Ketika dengar firman, dalam hati langsung ngomong gini, Allah, cuman bisa ngajar aja lu tuh. Nah, sudah langsung menolak. Makanya ada statement seperti ini,
Kita ini harus fokus pada pengajarannya, bukan pada pengajar. Tapi ternyata ada begitu banyak orang Kristen terjebak lebih fokus pada pengajarnya, bukan pada pengajarannya. Dia mulai lihat-lihat siapa yang ngajar. Nah, khususnya kalau bicara tentang hati yang keras ini, kalau dia mendengar pengajaran dari sang pengajar yang dia anggap menginjak-injak hati dia. Artinya contoh, khotbahnya tentang mengasihi, tapi dia tahu, kau berantem sama si A, beda. Tidak mau bebaean, kata orang Jambi. Ngomong soal kasih pulo, kata orang Jambi. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Atau ngomong, oh murah hati memberi. Kemarin aku nak pinjam sama kau, kau udah kasih pinjam, pelit nian kau tuh. Nah, jadi belum apa-apa, firman itu sudah ditolak duluan. Padahal mau menolak pengajarnya, tapi akhirnya pengajarannya yang ditolak. Nah, ada begitu banyak orang yang hatinya tuh terinjak-injak dan dia biarkan diinjak-injak oleh orang, oleh perkataan, oleh perbuatan orang, sehingga hatinya semakin hari semakin keras. Nah, makanya contoh, salah satu adik saya nih, beberapa hari lagi ngobrol kayak gitu. Sudahlah, dan pendeta ini bisa cuma ngomong, pendeta itu cuma bisa banyak ngomong. Saya bilang, waduh, hati-hati nih punya hati model kayak gitu. Saya bilang ya, mungkin iya ada. Tapi saya katakan, saya punya prinsip dalam hidup. Saya mengajarkan, mengkhotbahkan apa yang saya hidupi, dan saya menghidupi apa yang saya khotbahkan. Kalau hal itu saya belum menang, saya nggak akan pernah berani khotbahkan. Karena itu akan jadi sebuah tuduhan bagi saya. Saya sadar saya nggak sempurna. Nah, bahkan hari Selasa yang lalu, Rebo ya, karena Selasa libur ya. Saya kasih tahu kepada staf, itu prinsip setiap pengkhotbah. Bahkan sebenarnya prinsip setiap orang percaya. Kita ngomong tentang firman itu, ya tentu firman yang sudah kita hidupi. Sehingga kita nggak dikenal hanya omdo, dan karena sikap kita, ini dari sisi kitanya ya, kita akan menginjak-injak hati banyak orang. Makanya jangan jadi orang yang cuman omdo, cuman omong doang. Nah, tapi kembali kan ini bicara tentang sikap hati. Nah, seharusnya kita harus menjaga hati kita, jangan sampai hati kita ini terinjak-injak oleh perkataan orang lain, oleh perbuatan orang lain. Bahkan saya memberikan sebuah contoh ekstrim pernah. Contoh seperti ini. Kalau kita tahu dia itu maling, terus ditangkap nih, terus dia di penjara, dan kemudian kita besok, kita ketemu karena kita kenal, terus ngobrol, terus dia nasihati kita dengan firman Tuhan gini, ya jangan mencuri ya, nggak boleh mencuri. Kira-kira Bapak Ibu kalau dengar nasihat jangan mencuri dari seorang pencuri, gimana respon hati Bapak Ibu? Alah, kau inilah sudah ketangkep gara-gara maling, nak ngajarin aku jangan maling pula. Nah, sekali lagi ada begitu banyak orang nggak fokus pada pengajarannya, tapi fokus pada pengajar. Nah, ini tipe-tipe orang yang hatinya di pinggir jalan. Dan saya temukan banyak orang Kristen seperti itu. Kalaupun dia datang ke gereja itu, ya itu tadi, hanya mungkin rutinitas agamawi, orang Kristen hari Minggu datang ke gereja, duduk dengar khotbah, tapi hatinya dongkol. Dengar khotbah hatinya mulai marah, apalagi kalau seandainya khotbah itu sepertinya menjurus kepada dia. Dan khotbah yang menjurus kepada dia itu bukan soal berkat masalahnya, soal teguran, soal nasihat. Wah, langsung dia kunci rapat-rapat hatinya. Dia mulai membela diri, dia mulai menyalahkan yang mengkhotbah cuma bisa khotbah doang. Wah, hati-hati kalau punya tanah hati seperti ini Bapak Ibu. Jangankan bertumbuh, sekali lagi, jangankan berbuah, bertumbuh aja nggak bakalan. Karena iblis akan dengan cepat samber.
Betul. Memang cuma bisa ngomong lah orang di panggung itu. Sudahlah, nggak usah kau dengar. Memang cuma bisa ngomong be dia tuh. Mengasihi. Nah, sama si A itu berantem dia tuh. Sama bininya apalagi. Sudahlah, nggak usah kau dengar lah. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ketika dengar firman sikap hati Bapak Ibu masih bisa seperti itu. Tapi hari ini periksa hatimu dan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai hati kita menjadi hati di pinggir jalan yang keras karena diinjak-injak oleh perkataan orang, oleh perbuatan orang. Puluhan tahun jadi hamba Tuhan, berkali-kali saya temukan jemaat ngomongnya seperti ini, Pak, seharusnya pendeta kan nggak boleh seperti itu, Pak. Kan dia khotbahnya gini, Pak. Nah, makanya saya selalu cuma ngomong gini, kan ada prinsip gini Bapak Ibu, kita tidak bisa menjaga mulut orang, tapi kita bisa menjaga hati kita. Dan bagi jemaat yang seperti itu, saya selalu ngomong cuma gini, 2 hal saja yang kamu lakukan. Kalau seandainya kamu tahu jalan ke surga itu ke kanan, karena pendeta itu ngajar jalan ke surga itu ke kanan, walaupun kamu lihat dia ke kiri, ya kamu jalan aja ke kanan. Karena pengajarannya katakan ke surga itu ke kanan. Walaupun kenyataannya kamu lihat dia jalannya ke kiri. Ya udah kamu jalan aja ke kanan. Tapi yang kedua yang saya berharap kalau ada jemaat menghadapi situasi seperti itu, saya ngomong gini, nah yang kedua harusnya itu yang kamu lakukan. Kamu ngomong sama pendeta itu setelah dia turun dari khotbah atau dalam hidup hari-hari. Pak, Bapak bilang kalau surga itu ke kanan. Tapi kok saya lihat Bapak ke kiri ya? Salah nggak Bapak tuh? Harusnya Bapak ke kanan, karena Bapak ngajarnya ke kanan surga itu. Nah, saya berharap jemaat berani seperti itu, apalagi saya selalu ngomong, suatu saat kalau seandainya saya lemah, saya nyimpang, saya jatuh, nah tolong diingatin, jangan dihakimi. Nah masalahnya, gereja bukannya saling menasehati, tapi saling menghakimi, apalagi kalau pemimpin. Wah, itu paling enak itu, dibully. Wah, cuma bisa ngajar aja dia itu. Nah, seperti itu. Nah, karena memang tugas iblis apa Bapak Ibu? Iblis itu bukan cuman menyesatkan jalan kita. Saya sudah pernah kasih contoh. Kalau seandainya kita tersesat jalan, itu gampang Bapak Ibu. Dikasih tahu, kita bisa putar balik. Nah, tapi iblis kan mau menyesatkan pikiran kita. Artinya begini, contoh, saya kasih contoh lagi, kalau yang orang Jambi tahu. Kalau seandainya kita dari daerah Pauh Mandi Angin, kita mau ke Bangko nih. Dari arah Jambi kita mau ke Bangko. Begitu sampai Sarolangun, kan harusnya kita harus ke kanan, bukan ke kiri. Karena kalau ke kiri kan bisa ke Singkut dan kemudian ke Linggau, ke Palembang justru. Kalau mau ke Bangko ya belok kanan. Nah, tiba-tiba kita belok kiri. Itu artinya kita salah jalan. Nah, kalau orang cuma salah jalan itu gampang dikasih tahu, Pak, Bapak Ibu. Kita salah jalan nih kayaknya. Harusnya ke Bangkok ke kanan tadi. Nah, kita putar balik karena kita salah jalan. Kita tersesat jalannya. Nah, tapi iblis nggak mau cuma menyesatkan jalan kita, Bapak Ibu. Iblis mau menyesatkan pikiran kita. Nah, orang kalau pikirannya sudah tersesat, nah itu agak repot Bapak Ibu ngadepinnya. Dia sudah belok kiri kan udah jelas salah tuh. Begitu dikasih tahu, kalau ke Bangkau itu ke kanan. Dia ngomong enggak. Kalau aku mau ke kiri kenapa emangnya? Menurut aku kiri itulah. Kau ikut be. Nah, itu orang sudah sesat pikirannya Bapak Ibu. Bukan sesat jalan lagi itu. Sesat pikiran. Dan itu bisa dimulai dari apa? Dari hati yang keras. Dinasehati firman sekali, 2 kali, semakin keras, semakin keras.
Jangan sampai seperti kasus Firaun, Bapak Ibu. Bukan lagi hatinya keras, tapi Tuhan yang mengeraskan hatinya untuk memang siap dihukum. Nah, tapi sekali lagi saya berdoa, saya percaya di antara kita pagi hari ini nggak ada lagi sikap hati tanah yang keras seperti itu. Dengar khotbah, kita terima, terus jadi jemaat Berea, dengar firman, pulang, direnungkan. Makanya waktu dengar khotbah dicatat. Zaman sekarang sih sudah gampang, apalagi kalau tipe-tipe pengkhotbahnya pakai PowerPoint. Begitu tampil PowerPoint di capture, jebret. Tapi saya sering tanya, itu nanti pulang dipelajarin atau enggak sih? Atau cuma menu-menuin memori HP-mu saja? Hengki ketawa-ketawa. Nanti begitu memori HP penuh, yang dihapus yang mana duluan? Yang capture PowerPoint khotbah. Foto selfie mah disimpan baik-baik. Tapi saya berharap nggak ada seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada di antara kita yang punya hati keras. Hati yang terinjak-injak oleh perkataan, oleh perbuatan, khususnya oleh orang-orang yang kita anggap lebih tinggi rohaninya. Nah, sehingga ketika dengar khotbah, kita nggak langsung menolak pengajar dan pengajarannya. Karena prinsip pagi hari ini yang saya mau ajar gini, fokus pada pengajarannya, bukan pada pengajarnya. Karena hal itulah yang akan membuat tanah hati kita subur. Tapi kalau kita selalu fokus pada pengajarnya, ya tanah hati kita akan lama-lama jadi keras. Bahkan mungkin kita akan menggenapi apa yang Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius, bahwa di hari-hari terakhir banyak orang akan mengumpulkan nenek-nenek tua untuk dongeng. Jadi jangan berpikir gereja akan praktek panggil nenek-nenek tua beneran yang tukang dongeng dan hanya menceritakan dongeng di gereja. Enggak Bapak Ibu. Dongeng itu kan esensinya adalah cerita yang meninabobokan orang yang mendengar. Nah padahal kita dengar firman justru harus bangkit, bukan semakin tertidur. Tapi masalahnya ada begitu banyak orang Kristen lebih suka dengar dongeng. Khotbah yang meninabobokan iman dia, khotbah yang menyenangkan hati dia. Kalau khotbahnya nggak senang, tidak menyenangkan hatinya, nggak mau didengerin. Kalau pengkhotbahnya nggak pengkhotbah standar dia, dia nggak mau dengerin. Dia mulai pilih-pilih pengkhotbah, ini yang ini bagus nih, ini bagus, ini nggak bagus nih. Jadi klasifikasi dengar firman-nya bukan lagi pengajarannya, tapi siapa yang ngajar. Ya tentu saya mau katakan semua orang punya kapasitas berbeda. Ada koki warung Padang, ada koki Chinese food, ada koki Western. Tinggal selera kita lah. Tapi kalau engkau mau hidup, makanya punya prinsip yang benar. Jangan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Begitu juga dengan dengar firman. Prinsipnya sama Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang Kristen di dalam hal rohani, prinsipnya hidup untuk makan. Artinya kehidupan kekristenan dia itu hanya untuk cari khotbah-khotbah yang sesuai selera dia. Padahal mau warung Padang kah hari ini menunya, mau Chinese food pun hari ini, makanlah supaya kamu hidup. Karena firman itu akan melengkapi dari semua sisi. Jadi jangan mulai keraskan hati, yang praktek sederhananya mulai pilah-pilah khotbah mana yang aku mau dengar atau enggak. Karena kenyataannya, orang-orang yang hanya suka mendengarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga dia, praktek juga kagak. Hanya sebatas jadi hiburan, menyenangkan dongeng. Apalagi khotbah, kan udah diinfokan secara survei, ini survei resmi. Pengaruh itu cuma 2%. Dengar khotbah hari Minggu. Wah senang, wah diberkati, wah pulang lupa Bapak Ibu. Nah yang penting tuh setiap hari baca firman, renungkan firman. Mau itu firmannya teguran, mau firmannya itu nasihat, mau firmannya itu arahan, mau firmannya itu perintah. Kita makan setiap hari, kita cerna setiap hari dengan hati yang benar.
Tapi sekali lagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai punya hati yang keras di pinggir jalan. Oke, Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau cerita, mau sampaikan bagaimana hatimu hari ini. Apakah masih sering seperti itu dengar khotbah, hatinya keras, karena fokus pada pengajar bukan pengajarannya. Oke, Bu Mirianti, silakan. Saya baca di ayat 19 itu begini, Pak. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Ya kan mungkin banyak kita juga nggak mengerti ya Pak, arti firman Tuhan. Apalagi kalau firman Tuhan yang perumpamaan-perumpamaan atau dengan bahasa-bahasa yang sulit kita mengerti, kita nggak mengerti. Jadi dengan adanya Coram Deo ini dijelaskan di sini, firman Tuhan ini artinya begini dan sebaiknya kita mempunyai sikap hati yang bagaimana. Nah itu jadinya menolong kita ya, menolong saya terutama. Itu yang saya dapatkan Pak. Jadi kalau nggak mengerti ya kita belajarnya sama-sama begini. Kadang kalau belajar sendiri itu ya ada ngantuknya, ya ada nggak disiplinnya gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Ya, langkah pertama untuk kita bisa mengerti, kita harus menerima firman itu dulu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ya, setiap hari itu menjadi sebuah pola bagi saya untuk doa. Ini bukan formula doa, tapi ini memang sebuah permohonan. Supaya waktu kita dengar firman itu kita bisa mengerti. Nah, kalimat yang selalu saya ucapkan kan, Roh Kudus biarkan kami bisa mengerti, bisa memahami firman. Supaya kenapa? Supaya kita bisa percaya firman dan kita bisa melakukan. Karena itu sebuah tingkatan fase-fase sampai kita bisa praktek firman itu menjadi gaya hidup otomatis, kita harus sampai percaya dulu. Nah, sampai bisa percaya itu sampai faham, harus paham. Nah, bagaimana bisa paham itu? Karena kita menerima. Nah, ketika kita menerima firman, sekali lagi percayalah bahwa Roh Kudus itu kan ada dalam hidup kita. Kalau kita terima itu firman, terus kita renungkan sepanjang hari, pasti mengerti. Pasti mengerti, saya percaya. Dan Roh Kudus itu bisa mengajarkan segala sesuatu dari seluruh sisi aspek hidup. Artinya mungkin saya, terus Bapak Ibu yang lain, merenungkan ayat yang sama, tapi Tuhan bisa mengajarkan hal yang spesifik sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tapi dengan catatan kita harus terima dulu firman itu. Roh Kudus akan memberikan pencerahan berbeda-beda, bisa-bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita harus terima firman, baru kita mengerti dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kita percaya firman, dan otomatis kita praktek firman. Makanya seperti contoh yang sering saya katakan, kenapa kalau lapar, kita otomatis makan. Karena kita sudah percaya, kalau makan nggak akan lapar lagi. Kenapa kita bisa paham kalau kita makan nggak lapar lagi? Karena itu sudah kita pahami, kita sudah belajar dan renungkan berpuluh-puluh tahun. Atau meningkat sedikit seperti yang saya kasih contoh dulu, kepercayaan saya, kalau malam lapar, nggak bakalan bisa tidur. Itu kepercayaan saya dulu. Tapi setelah belajar kesehatan, ternyata itu salah. Makan itu terakhir harusnya jam 6. Nah sekarang saya malah lebih sore lagi, jam 4, jam 5 kadang udah terakhir makan. Jam malam nggak makan lagi. Kalaupun pengen ngemil ya, buah lah kalau mau ngemil. Nah, bisa tuh. Kenapa? Setelah saya pahami, oh ternyata ini yang benar. Ini yang sehat. Saya percaya hal itu, makanya jadi respon otomatis. Sama seperti minum. Kenapa orang yang haus otomatis pasti minum? Gak usah disuruh-suruh, otomatis minum. Karena dia percaya, kalau waktu haus dia minum, dia nggak haus lagi.
Nah, tapi contoh sekarang kepercayaan saya juga berbeda. Kalau dulu kepercayaan saya, kalau lagi panas, gerah, haus, minum es itu segernya minta ampun. Itu kepercayaan saya dulu. Kepercayaan saya dulu. Kalau sekarang kepercayaan saya sudah berubah tentang minum. Mau sepanas terik apapun, saya minum air hangat. Nah, karena yang saya percaya, yang saya pahami, saya percaya itu sehat. Jadi makanya saya selalu promo, saya selalu kampanye, jangan minum es lagi. Aduh, apalagi makan nasi padang. Nikmat sekali habis minum es. Waduh, makan bakso yang lemaknya tingkat dewa. Habis itu minum air es. Waduh, enak banget. Enggak, saya justru minta, sampai kadang tempat-tempat makan tuh bingung, Pak, air panas atau air hangat, Pak? Air panas, bukan air hangat, saya bilang. Karena sambil nunggu sajian itu nanti airnya agak-agak panas. Jadi saya minum air putih itu sampai diseruput Bapak Ibu. Seperti panasnya kopi gitu. Nah, seperti itu. Cuaca terik sekalipun ya seperti itulah minumnya. Diseruput. Walaupun tentu jangan kelewat panas, nanti lidah bisa terbakar. Nah, tapi itu maksud saya bicara tentang kita akan otomatis melakukan apa yang kita percaya. Dan kenapa kita bisa percaya? Karena kita mengerti, kita paham. Nah, ya, seperti Bu Mirianti, makanya kita bersyukur setiap pagi sekarang melalui teman-teman yang sudah mengerti, paham firman dulu, diajarkan, sehingga kita dengan mudah mengerti, oh iya, iya. Tapi saya berharap kan setiap kita nggak hanya nunggu pengajar memberikan pengajaran, karena saya katakan tadi, percayalah ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita buka hati untuk firman, dan kita tanya, Tuhan, Roh Kudus, ini maksud ayat firman Tuhan ini apa ya? Terus renungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Roh Kudus pasti akan ajak, bahkan secara spesifik untuk dipraktekkan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan dari apa yang Bu Mirianti tadi katakan, ayat 19, karena mereka nggak ngerti. Iya, mereka nggak ngerti. Jangankan ngerti, karena diterima aja enggak, sudah ditolak duluan. Oke, silakan yang lain. Kalau tidak ada, sekali lagi, mari renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini, terus lihat hati kita. Kalau memang hati kita ternyata masih tanah yang keras, mari lembutkan hati, karena keputusan itu di tangan kita. Kemarin saya nasihati satu orang, kalau kamu memang mau saya nasihati, saya mentor, hari ini saya nggak mau banyak ngomong, saya nasihati satu hal saja. Perasaanmu harus ngikutin keputusanmu. Dan keputusanmu harus apa kata firman. Tolong renungkan prinsip ini dulu, jangan melangkah, jangan ambil keputusan apapun, karena saya tahu hatimu sedang marah, hatimu sedang kecewa, hatimu sedang sedih. Campur aduk gak karu-karuan. Jadi tolong jangan ambil keputusan apapun, tenangkan hatimu, sampai beberapa hari nanti kita ngobrol lagi. Nah, karena jangan keraskan hati, seperti itu. Tapi balik-balik kan hidup itu bukan takdir Bapak Ibu. Hidup itu keputusannya di tangan kita. Dan mulailah punya hati yang tidak keras. Taat pada firman Tuhan. Oke, silakan Ko Joni. Oke, kita masukkan ke doa kita. Oh ya, doakan ya untuk papa saya, khususnya ini ketersediaan tabung oksigen, walaupun saturasinya sudah mulai normal tapi masih cukup tergantung, dan supaya tetap ada tabung oksigen yang tersuplai. Oke, silakan, sorry. Terima kasih. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami masih bisa bangun dalam keadaan sehat untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk apa yang kami dapat pada hari ini ya Bapa. Kami mau Tuhan, hati kami seperti tanah yang subur. Begitu kami mendengar firman-Mu, setiap kali firman-Mu ditabur, tanah hati kami menangkap Tuhan. Firman-Mu
benih-benih firman-Mu biarlah tumbuh subur di dalam hati kami. Kami mau belajar taat untuk melakukannya, Tuhan. Ajar kami semakin hari kami semakin baik, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami juga Tuhan, sebagai satu kesatuan dari tubuh Kristus. Kami saling membangun. Kami tidak saling menghakimi. Tapi kami mau Tuhan, satu di dalam Engkau. Sehingga kami boleh tumbuh semakin sempurna di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat Cece dan anaknya Pak Heri yang sudah pulang ke rumah. Biarlah Tuhan semakin hari mereka boleh semakin sehat dengan pertolongan tangan-Mu ya Bapak. Juga buat bapaknya Pak Heri boleh semakin membaik. Tuhan perbarui hingga paru-parunya menjadi sempurna. Kami tahu kami punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Juga untuk ketersediaan oksigennya ya Bapak. Tuhan turut campur tangan. Kami percaya Bapak, Engkau selalu Tuhan mengetahui setiap kebutuhan, setiap keperluan dari Bapaknya Pak Heri. Biarlah Tuhan, dia boleh melihat bahwa Tuhan-Mu bekerja menyertainya. Dan semangatnya Tuhan boleh semakin pulih untuk kesembuhannya Tuhan. Dia percaya Bapa, Engkau Allah yang maha sanggup. Tidak ada yang tidak sanggup Engkau lakukan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan suku anak dalam Tuhan. Yang semakin sulit ya Bapa. Tapi kami percaya kami punya Allah yang dapat kami andalkan. Kau tahu setiap kebutuhan mereka Tuhan. Engkau yang sanggup cukupkan. Dan Engkau yang buka pintu. Untuk setiap berkat bisa datang ya Bapa. Berkati juga Tuhan. Tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Yang tergerak untuk memberi. Biarlah ya Bapa. Sebagai satu tubuh Kristus kami boleh belajar Tuhan. Untuk saling menolong. Saling mencukupkan. Saling membagi berkat ya Bapa. Kami percaya Tuhan, itu yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rumah Andri yang di Air Hitam Tuhan, untuk jadi tempat baru. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menggerakkan hati keluarga Andi untuk menyerahkan Tuhan, rumahnya dijadikan tempat ibadah. Biarlah Tuhan melalui tempat ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan di Air Hitam dimenangkan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati tempat ini. Engkau juga akan mencukupkan segala biayanya Tuhan. Dan dalam proses perbaikannya Tuhan, Engkau turut campur tangan. Kami percaya Tuhan, melalui tempat ini ya Bapa, semakin Tuhan nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Melalui tempat ini ya Bapa, boleh menarik orang-orang Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan, untuk datang beribadah dan mencari Engkau dan dimenangkan itu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Mama Meliana dan papanya Along Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau yang pulihkan. Dan biarlah Tuhan berikan mereka ya Bapa hati yang penuh dengan semangat dan sukacita. Biarlah orang-orang di sekeliling mereka juga Tuhan boleh memberikan semangat
sehingga mereka Tuhan mempunyai hati yang semangat untuk bisa sembuh. Terima kasih Bapak, biarlah proses kesembuhan yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya segala sesuatu Tuhan yang terjadi Engkau izinkan. Dan Engkau Tuhan yang pegang kuasa dan pegang kendali. Kami percaya Tuhan, kami hanya bisa naikkan permohonan kami, bahwa Engkau Allah Tuhan yang sanggup, kami percaya Tuhan. Juga kami berdoa untuk Pak Simon, Tuhan pulihkan. Hamba tidak tahu Tuhan apa sakit penyakitnya, tapi hamba percaya Tuhan bisa memulihkan. Biarlah Tuhan melalui sakitnya Tuhan, Pak Simon boleh semakin dekat dengan Engkau, semakin mencari wajah-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan segala sesuatu yang terjadi ada rencana-Mu. Biarlah Tuhan Kau nyatakan kepada Pak Simon, dan dia boleh ya Bapa semakin dekat, semakin percaya dan menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah yang berdaulat atas hidup kami. Segala sesuatu ada di tangan-Mu. Kami Tuhan hanya bisa naikkan syukur, hanya boleh minta. Kami percaya Tuhan, Allah kami sanggup. Engkau teramat sanggup. Engkau teramat ajaib. Segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini, kami percaya Engkau mendengarkan dan Engkau mengabulkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat semuanya Tuhan dalam keadaan baik dan sehat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami juga sudah menerima firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, bahkan kami akan melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa buat bangsa ini, Indonesia Tuhan, yang saat ini Tuhan dalam masa pandemi, Tuhan Kau buka jalan, bukakan hikmat di antara kami, supaya di masa-masa seperti ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh percaya kepada Engkau, dan banyak jiwa-jiwa boleh datang berduyun-duyun kepada Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai setiap kami ya Tuhan yang ada di sini, hamba-hamba-Mu, dimanapun orang-orang percaya, ada kesempatan yang besar yang Kau berikan. Ada satu kemuliaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah ini yang akan mentobatkan banyak orang Tuhan. Tuhan, bukakan kami pengertian-Mu tentang pandemi ini Tuhan, supaya kami mengerti tentang pandemi ini juga Tuhan, dan kami khususnya anak-anak yang diberi kekuatan daripada Engkau, agar kami mampu menghadapi pandemi ini Tuhan. Dan terlebih lagi kami menjadi orang-orang yang cinta Engkau, memberitakan kabar baik Tuhan kepada orang-orang yang terpapar ya Tuhan. Biarlah kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami akan berdoa, doa Bapa kami. Mari kita pimpin Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Berikan kesehatan, kemampuan, hikmat Tuhan ketika kami akan memulai pekerjaan pagi ini, siang hingga malam nanti Tuhan. Dan besok kami boleh berjumpa lagi Tuhan lewat Zoom ini Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kami berdoa bersepakat pagi hari ini untuk Samuel, anak Ibu Caca yang terpapar COVID Tuhan. Kami berdoa, kami melepaskan damai sejahtera-Mu
yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran Samuel, sehingga dia boleh tetap tinggal tenang dan percaya, bahkan hatinya dipenuhi dengan sukacita dan gembira. Dan kami berdoa bersepakat memerintahkan pada tubuh Samuel supaya membangun imun tubuhnya dengan baik, dengan kuat, sehingga mematikan semua virus corona yang dalam tubuhnya. Aku perintahkan dalam nama Yesus, imun tubuhnya berlipat kali ganda dibangun untuk mengalahkan setiap virus. Semua sistem saraf, jaringan, sistem organ tubuhnya, sistem metabolisme pencernaannya, semua normal. Bahkan khususnya paru-parunya Tuhan protek dalam nama Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, di sini ada kakak saya, Junior Megawati, yang selama ini kita doakan. Mau ngomong sesuatu? Ya, selamat pagi semuanya. Salam kenal. Saya Junior cecinya Heri. Boleh dibuka sih. Nggak apa-apa, semua juga belum pada mandi. Aman. Oke. Terima kasih buat setiap doa yang sudah dinaikkan buat kami sekeluarga. Biarlah kami semakin Tuhan beri kekuatan, Tuhan semakin pulihkan kesehatan kami. Dan kami percaya semua doa yang sudah dinaikkan buat kami, sudah kami boleh rasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi yang mau lanjut nanti silakan kita ngobrol-ngobrol.